Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita sampai kepada perkataan al-muallif rahimahullah, wa qauluna fil khawariji bistisna'i ba'dihim minal ladzina lam yukaffaru. Akan saya baca terlebih dahulu perkataan beliau. Qala al-muallif rahimahullah, wa qauluna fil khawariji bistisna'i ba'dihim minal ladzina lam yukaffaru li thubuti ma yaqtadi takfir fi ba'dihim kama yu'ayyiduhu qawlu ba'dis sahabati alladzina rawaw ahaditsal khawarij. Wa amma ma yurwa an Sayyidina Aliyin min annahu qala ikhwanuna baghaw alaina falaysa fihi hujjatun lil hukmi ala jami'ihim bil Islam li'annahu lam yathbut isnadan an Ali wa qad qata'a al-hafidhul mujtahid ibn Jarir at-Tabari bitakfirihim wa ghairuhu wa humila dhalika ala ikhtilafi ahwalil khawarij bi anna minhum man wasala ila haddil kufri wa minhum man lam yasil. Wa hadhil mas'alatu ba'duhum 'abbaru anha bil ijtihad wa ba'duhum 'abbaru anha bit ta'wil. Famimman 'abbara bit ta'wil al-hafidhul faqih asy-Syafi'i Sirajuddin al-Bulqini alladhi qala fihi sahibul qamus 'allamatud dunya. Wa 'abbara ba'du syurahi minhajit talibin bil ijtihad wa kiltal ibarataini la budda lahuma min qaidin malhuz. Wa min huna yu'lam annahu laysa kullu muta'awwilin yamna'u anhu ta'wiluhu takfir fala yadhunna dhannun anna dhalika mutlaq li'anna al-itlaqa fi dhalika hilalun wa muruqun minad din. Ala tara anna katsiran minal muntasibina ilal Islam al-mushtaghilina bil falsafati maraqu minad din bi'tiqadihimul qaul bi azaliyatil alam ijtihadan minhum wa ma'a dzalika ajma'al muslimuna ala takfirihim kama dzakara dzalikal muhadditsul faqih Badruddin Az-Zarkashi fi syarh Jam'il Jawami'. Fa innahu qala ba'da an dzakara al-fariqaini minhumul fariqal qaila bi azaliyatil alam bimaddatihi wa suratihi wal fariqal qaila bi azaliyatil alam bimaddatihi ay bi jinsi faqat ma nasuhu wa qad dhallalahumul muslimuna fi dzalika wa kaffaruhum. Jadi di sini kita masih melanjutkan kembali pembahasan sebelumnya tentang permasalahan takwil. Tentang permasalahan takwil, bahwasanya takwil itu terdapat takwil yang menjadikan pelakunya ini tercegah dari dihukumi kufur. Ada juga takwil yang tidak memberikan efek ini. Artinya adalah walaupun dia mentakwil, maka dia tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Karena permasalahan takwil ini adalah ada qaidnya, ada batasannya, yaitu selama tidak bertentangan dengan dalil qati'. Adapun kalau bertentangan dengan dalil qati', jadi mentakwil dalam permasalahan qat'iyat, maka walaupun dia mentakwil, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Dan termasuk contoh yang kemarin kita sebutkan adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini kemarin kita sebutkan sebagian dari mereka ada yang dikafirkan, sebagian dari mereka ada yang tidak dikafirkan. Nah, mereka ini yang tidak dikafirkan dikarenakan mentakwil. Dan takwilannya ini adalah dalam permasalahan yang bukan qat'iyat, sehingga mereka selamat dari dihukumi keluar dari agama Islam. Namun dengan catatan memang ada sebagian dari kelompok Khawarij yang dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, ini yang akan kita bahas. Bahwasanya kelompok Khawarij yang macam ini yang akan kita bahas, mereka keluar dari agama Islam. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan wa qauluna fil khawarij, jadi perkataan kita tentang orang-orang Khawarij yang mereka ini dikafirkan,
Bistisna'i ba'dihim, dengan pengecualian sebagian dari mereka, minal ladzina lam yukaffaru, yaitu dari golongan yang tidak dikafirkan. Jadi mengapa kita katakan mereka ini kafir, mereka keluar dari agama Islam? Di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah, li thubuti ma yaqtadi takfira fi ba'dihim. Karena memang ada perkara-perkara yang menetapkan mereka sehingga mereka ini dihukumi kafir. Jadi ada perkara yang menjadikan mereka ini keluar dari agama Islam. Ada perkara yang sudah tetap yang menjadikan mereka ini keluar dari agama Islam. Kama yu'ayyiduhu qawlu ba'dis sahabati, dan ini dipertegas, diperkuat oleh perkataan sebagian dari kalangan sahabat. Jadi ada kutipan-kutipan, ada perkataan-perkataan dari sebagian sahabat yang menegaskan bahwasanya kelompok Khawarij yang kita maksud di sini ini mereka dihukumi keluar dari agama Islam. Karena ada perkataan dari para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Kama yu'ayyiduhu qawlu ba'dis sahabatil ladzina rawaw ahaditsal khawarij. Jadi seperti dipertegas oleh perkataan sebagian kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang orang-orang Khawarij. Jadi di hadis itu disebutkan beberapa sifat, beberapa hal yang memberikan pemahaman kepada kita yang jelas sekali di situ disebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang kafir. Misalnya disebutkan di beberapa riwayat, hum syarul khalqi wal khaliqah, mereka adalah makhluk yang paling buruk. Hum kilabun nar, mereka adalah kilab, bentuk jamak dari kalb yang artinya anjing neraka, dan seterusnya. Ada hadis yang sabit yang menjelaskan seperti itu, yang menyebutkan mengenai sifat-sifat orang Khawarij, dan yang demikian ini adalah sifat orang-orang kafir. Jadi itu sekali lagi hukum terkait orang Khawarij yang dikafirkan ini karena memang ada perkara yang menjadikan mereka keluar dari agama Islam, yang nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, kemudian kalau ada yang berdalih bahwasanya kenapa mereka dikafirkan, bukankah ada riwayat ini dan itu yang ya dianggap sebagai dalil bahwasanya mereka ini tidak dikafirkan, seperti yang akan disebutkan berikut. Nah, ini dijawab oleh Syekh. Wa amma mayurwa an Sayyidina Ali min annahu qala ikhwanuna baghaw alaina. Adapun yang diriwayatkan mayurwa dengan sighah tamrid di sini dengan sighah tadhaif. Adapun yang diriwayatkan an Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali, min annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ikhwanuna baghaw alaina. Ikhwanuna kalau diterjemahkan secara letterlek, secara huruf per huruf, ikhwanuna saudara-saudara kami, baghaw alaina telah menentang kami, telah berkhianat kepada kami. Jadi dan ini yang menganggap ini dalil, mereka maksudkan adalah orang-orang Khawarij. Asy-Syaikh mengatakan falaisa fihi hujjatun lil hukmi ala jami'ihim bil Islam. Maka hadis ini tidak terdapat argumen, tidak terdapat dalil yang menjelaskan bahwasanya semua orang Khawarij ini dihukumi semuanya adalah orang Islam. Bukan berarti ini dalil bahwasanya tidak ada di kalangan Khawarij yang dikafirkan. Tapi yang benar adalah ada dari mereka yang dikafirkan. Dan ini bukan dalil bahwasanya semuanya ini hukumnya adalah dihukumi Islam, bukan seperti itu. Jadi hadis yang tadi telah kita sebutkan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, ikhwanuna baghaw alaina, ini tidak layak menjadi dalil. Tidak sebanding kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Kenapa? Karena secara isnad, secara sanad ini bermasalah. Para ulama hadis mengatakan ini bermasalah. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdullah di sini, beliau mengatakan li'annahu lam yathbut isnadan an Ali. Kata beliau, karena riwayat ini secara sanad itu tidak sabit. Tidak pasti diriwayatkan oleh, tidak pasti bahwasanya ini disebutkan oleh Sayyidina Ali. Ini yang pertama. Jadi secara sanad bermasalah, tidak sabit. Nah, maka tidak bisa dijadikan argumen, tidak bisa dijadikan dalil, bukan sebagai hujjah. Kemudian beliau mengatakan waqad qata'al hafizul mujtahid Ibnu Jarir at-Tabari bi takfirihim wa ghairuhu. Bahkan di kalangan para ulama ya,
dari kalangan ahli hadis, di antaranya di sini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, beliau seorang hafidz, seorang mujtahid. Beliau memastikan, memutuskan bahwasanya orang-orang Khawarij ini mereka adalah dikafirkan. Wa ghairu, dan yang lain. Jadi tidak hanya Al-Hafidz Al-Mujtahid Ibnu Jarir At-Tabari, tetapi juga ada para ulama yang lain yang mengatakan seperti itu. Jadi bahkan ini zahirnya seakan-akan semuanya hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Namun di sini diberi penjelasan lebih detail oleh Syekh terkait permasalahan ini. Beliau mengatakan wa humila dzalika 'ala ikhtilafi ahwalil khawarij. Namun bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Al-Mujtahid bahwasanya semuanya kafir, bukan. Tetapi itu maksudnya adalah 'ala ikhtilafi ahwalil khawarij. Jadi tergantung kondisinya masing-masing. Bi anna minhum man wasala ila haddil kufri. Jadi sebagian dari kelompok Khawarij ini memang ada yang sudah sampai kepada batas kekufuran. Maka yang demikian ini berarti dia dihukumi keluar dari agama Islam. Wa minhum man lam yasil. Adapun yang tidak sampai kepada batas kekufuran, maka tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Tapi kesimpulannya adalah tidak semua kelompok Khawarij ini tidak dikafirkan. Tidak semuanya tidak dikafirkan, tetapi ada yang dikafirkan, ada yang tidak. Wa hadhil mas'alatu ba'dhum 'abbaru anha bil ijtihad. Jadi pembahasan yang sudah lewat, permasalahan ini kan kalau kita perhatikan nukilan dan kutipan yang disebutkan, itu ada yang membuat ungkapan dengan menjadikan istilah dengan istilah ijtihad. Ada yang membuat istilah atau menjadikan istilah dengan sebutan takwil dan seterusnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu dua-duanya adalah benar. Dan dua-duanya digunakan oleh para ulama. Mereka menjadikan takbir semacam seperti itu. Makanya di sini beliau mengatakan wa hadzal mas'alatu ba'dhum 'abbaru anha bil ijtihad. Jadi permasalahan ini yang kita bahas ini sebagian ulama mengungkapkan dengan istilah ijtihad. Wa ba'dhum 'abbaru anha bit ta'wil, dan sebagian ulama yang lain mengungkapkan dengan istilah ta'wil. Siapa sajakah mereka? Di sini katakan famimman 'abbara bit ta'wil al-Hafizul Faqih Asy-Syafi'i Sirajuddin Al-Bulqini. Di antara para ulama yang mengungkapkan dengan istilah ta'wil adalah Al-Hafiz Al-Faqih Asy-Syafi'i Sirajuddin Al-Bulqini. Jadi Imam Al-Bulqini seorang hafiz, seorang ahli fiqih. Beliau ini bermadzhab Syafi'i, ya. Alladzi qala fihi sahibul qamus 'allamatud dunya, yang dipuji oleh pengarang kitab Al-Qamus. Kitab Al-Qamus ini adalah kamus kalau dalam bahasa kita, tapi nama kamusnya adalah Al-Qamus. Ya, mungkin diambil dari kata itu. Jadi pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit, ya, beliau mengatakan bahwasanya Sirajuddin Al-Bulqini adalah alamatud dunya. Alamatud dunya, alamah orang yang paling alim ad-dunya, yang ada di dunia. Siapakah sahibul qamus yang dimaksudkan di sini? Ya, seperti yang kita ketahui Al-Fairuz Zabadi. Di pengarang kitab qamus, seorang pakar bahasa Arab kenamaan pada masa itu, beliau memuji Al-Imam Al-Bulqini dengan sebutan alamatud dunya. Yang tadi kita katakan bahwasanya beliau ini Al-Bulqini ini mengungkapkan dalam permasalahan ini dengan istilah at-ta'wil. Kemudian dikatakan di sini wa 'abbara ba'du syurahi minhajit talibin bil ijtihad. Adapun sebagian dari ulama yang mensyarahi kitab Minhajut Talibin, maka mereka mengungkapkan dengan istilah al-ijtihad. Seperti kemarin yang sudah kita sebutkan. Wakil tal ibarataini la budda lahuma min qaidin malhudin. Dan kedua ungkapan ini, jadi mau diungkapkan dengan istilah ta'wil ataupun mau diungkapkan dengan istilah ijtihad, maka harus ada batasan yang sudah jelas. Apa itu? Seperti yang kita katakan kemarin, malam yakum ad-dalilul qati'u ala khilafihi. Jadi selama tidak terdapat dalil qati', dalil pasti yang bertentangan dengan masalah itu. Jadi kalau ada seorang mentakwil, mengatakan perkataan kufur, ya, memahami ayat, memahami hadis, kemudian dia mentakwil atau berijtihad berdasarkan pemahaman pribadi, apakah di sini dia
tidak dikafirkan ataukah dikafirkan, tergantung. Jadi kalau memang dia mentakwil atau dia berijtihad dan tidak terdapat dalil qati', dalil yang pasti yang bertentangan dengan apa yang ia katakan, maka di sini dia selamat dari dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi takwilannya itu, ijtihadnya itu menyelamatkan dia. Adapun kalau terdapat dalil qati' yang bertentangan dengan apa yang ia katakan, maka walaupun dia mentakwil, walaupun dia berijtihad, maka takwilannya tersebut, ijtihadnya tersebut tidak menyelamatkan dia dari dihukumi keluar dari agama Islam. Artinya dia tetap keluar dari agama Islam walaupun dia mentakwil. Nah, makanya di sini bertegas lagi, wa min huna yu'lam annahu laisa kullu muta'awwilin yamna'u anhu ta'wiluhu takfir. Dari pembahasan yang panjang lebar ini diketahui bahwasanya tidak setiap orang yang mentakwil maka takwilannya itu mencegah dia dari dihukumi keluar dari agama Islam. Artinya bukan karena semena-mena mentakwil serta-merta mentakwil kemudian dia tidak keluar dari agama Islam, tergantung sesuai dengan perincian yang sudah kita sebutkan. Fala yadhunna dhannun anna dzalika mutlaq. Jadi jangan ada orang yang beranggapan bahwasanya permasalahan takwil, permasalahan ijtihad ini hukumnya mutlak. Jadi setiap yang mentakwil maka tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Bukan seperti itu. Jangan ada yang beranggapan seperti itu. Jangan ada yang mengira bahwasanya kalau orang berijtihad karena dia berijtihad memahami dengan pemahaman pribadi, ternyata salah, kemudian ijtihadnya itu menyelamatkan dia dari dihukumi keluar dari agama Islam. Tidak seperti itu. Karena tidak mutlak. Li'annal itlaqa fi dzalika hilalun wa muruqun minad din. Karena memutlakkan, menghukumi mutlak permasalahan ini, ya, inhilalun wa muruqun minad din. Maka ini adalah keluar dari jalur agama. Ya, menyimpang dari batasan-batasan agama. Artinya adalah ya membuka pintu kekufuran yang sangat banyak sekali. Ala tara anna katsiran minal muntasibina ilal Islam al-mushtaghila bil falsafah. Jadi bukankah kita menyaksikan, bukankah Anda melihat anna katsiran bahwa banyak orang minal muntasibina lil Islam, jadi orang-orang yang mereka ini ya dianggap orang-orang Islam yang mengaku mereka adalah orang Islam, al-mushtaghilina bil falsafah al-mushtaghilina bil falsafah, yang menyibukkan diri dengan falsafat, maraqu minad din, mereka ini keluar dari agama Islam, bi'tiqadihimul qawla, dikarenakan mereka meyakini suatu perkataan yang jelas-jelas bertentangan bi'azaliyatil alam. Perkataan itu adalah bahwasanya alam ini azali. Perkataan itu adalah bahwasanya alam ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan itu adalah bahwasanya alam ini ada tanpa permulaan. Ya berarti sama halnya meyakini bahwasanya Allah tidak menciptakan alam. Mereka mengatakan ini ijtihad dan minhum, berdasarkan ijtihad mereka, alam mereka, versi mereka. Namun demikian bukan berarti karena mereka berijtihad, mereka menyibukkan diri dengan falsafah, kemudian mereka tidak dihukumi keluar dari agama Islam, bukan. Tetapi tetap, karena apa? Ijtihad mereka ini bertentangan dengan dalil qati'. Jadi ada dalil qati' yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan, sehingga mereka dihukumi tetap keluar dari agama Islam. Wa ma'adzalika, ya, demikian pun, jadi walaupun mereka berijtihad, ajma'al muslimuna ala takfirihim, para ulama Islam sepakat bahwasanya mereka ini dikafirkan. Jadi orang yang menyibukkan diri dengan falsafah, kemudian dia mengatakan sampai kepada kesimpulan walaupun dengan ijtihad bahwasanya alam ini azali, alam ini ada tanpa permulaan, yang berarti alam ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti alam ini sama dengan Allah, merupakan sekutu Allah, mereka ini tetap dikafirkan. Kama dzakara dzalikal muhaddisul faqih Badruddin Az-Zarkashi. Seperti yang disebutkan oleh al-muhaddits al-faqih Badruddin Az-Zarkashi fi syarhi Jam'il Jawami', dalam kitab syarah Jam'il Jawami'. Fa innahu qala, sesungguhnya beliau ini mengatakan, ba'da an dzakarul fariqain, setelah menyebutkan dua kelompok dari orang-orang yang menyibukkan diri dalam falsafah, minhumul fariq al-qail bi azaliyatil alam bi maddatihi wa suratihi. Jadi sebagian orang-orang yang menyibukkan diri dengan falsafah ini
mereka mengatakan bahwasanya alam ini azali. Alam ini ada tanpa permulaan. Yang maknanya berarti alam ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik maddahnya dan juga surahnya, individualnya dan juga jenisnya. Itu menurut mereka azali. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fariqul qaila, kelompok yang kedua, mereka mengatakan bi azaliyatil alami bimadatihi ay bijinsi faqat. Jadi mereka mengatakan bahwasanya alam ini jenisnya saja yang azali, sedangkan individualnya satu-satuannya adalah hadis. Baik kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua, ini hukumnya tidak ada bedanya, sama-sama dihukumi keluar dari agama Islam. Mana suhu perkataan beliau adalah sebagai berikut. Wa qad dhallalahumul muslimun fi dzalika wa kaffaruhum. Jadi umat Islam sepakat bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sesat dalam hal ini. Dikarenakan hal ini, karena mengatakan bahwasanya alam adalah azali, ada tanpa permulaan, yang berarti alam ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti menurut mereka alam ini sekutunya Allah karena sama-sama azali. Wa kaffaruhum, dan umat Islam juga sepakat mengkafirkan mereka semuanya. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan falsafah dan mengatakan bahwasanya alam ini azali. Kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua. Jadi ini contoh bahwasanya tidak setiap ijtihad, tidak setiap takwil itu menyelamatkan pelakunya dari dihukumi kafir, dihukumi keluar dari agama Islam. Di sini juga akan dicontohkan hal lain yang sama. Jadi ijtihad yang tidak menyelamatkan pelakunya dari dihukumi kafir, dari dihukumi keluar dari agama Islam. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan wa kadzalikal murji'atul qailun bi annahu la yadhurru ma'al imani dzambun kama la tanfa'u ma'al kufri hasanatun. Innama qalu dzalika ijtihadan wa ta'wilan li ba'dhin nusus ala ghairi wajhiha falam yu'zaru. Ini contoh berikutnya adalah kelompok murji'ah. Contoh orang-orang yang berijtihad tetapi mereka tetap dikafirkan. Ijtihadnya ini tidak menyelamatkan mereka dari dihukumi kafir. Siapakah dia? Siapakah mereka? Al-murji'ah. Wa kadzalikal murji'ah. Maksudnya adalah begitu juga orang-orang murji'ah ini, mereka dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Al-qailun, yang mana mereka ini mengatakan bi annahu la yadhurru ma'al imani dzambun. Jadi mereka mengatakan orang itu kalau beriman, dosa apapun yang dikerjakan itu enggak membahayakan. Jadi kata mereka, selama ada iman, dosa yang dikerjakan itu tidak membahayakan. Mereka mengkias dengan permasalahan yang lain. Jadi potongan yang pertama ini adalah salah, dikiaskan dengan permasalahan yang kedua yang akan saya sebutkan, dan ini benar. Mereka mengatakan kama la tanfa'u ma'al kufri hasanatun. Sebagaimana ketika orang itu kondisinya adalah kafir, maka tidak bermanfaat baginya kebaikan yang ia kerjakan. Jadi memang benar kalau orang kafir ketika mengerjakan kebaikan, bersedekah, membantu orang miskin, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan, itu memang tidak ada manfaatnya. Karena memang kaidahnya la tanfa'u ma'al kufri hasanatun. Selama orang itu kafir, maka kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang non muslim, orang kafir ini, ya, ketika mengerjakan kebaikan, amal kebaikannya ini keyakinan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi golongan yang merugi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal soleh adalah iman. Di ayat yang lain disebutkan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Jadi orang yang beramal kebaikan, beramal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan syaratnya dia adalah seorang mukmin, maka di ayat itu disebutkan, disebutkan faulaika yadkhulunal jannah. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga. Wa la yuzlamuna naqira. Jadi orang yang beramal kebaikan, beramal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan syaratnya dia adalah seorang mukmin, maka di ayat itu disebutkan faulaika yadkhulunal jannah. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga.
faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi, tidak akan teraniaya sedikit pun. Itu syaratnya harus beriman. Jadi kalau orang tidak beriman, bukan orang muslim, bukan orang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, ya maka dia kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Namun yang pertama tadi tidak benar. Jadi mereka mengkiaskan perkara yang tidak benar dengan perkara yang benar. Nah, dan mereka mengatakan ini innama qalu dzalika ijtihadan wa ta'wilan. Jadi mereka mengatakan seperti ini, mereka mengatakan bahwasanya selama orang itu beriman maka tidak membahayakan perbuatan dosa yang dikerjakan. Mereka mengatakan ini adalah hasil ijtihad, hasil pentakwilan mereka, hasil pemahaman pribadi mereka li ba'din nusus, jadi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ala ghairi wajhiha, tetapi tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Falam yu'zaru, maka mereka ini tidak diterima alasannya. Tidak diterima alasannya. Jadi tetap mereka dihukumi keluar dari agama Islam. Wa kadzalika dhalla firaqun ghairuhum. Begitu juga kelompok-kelompok lain yang mereka ini sesat selain dari kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij yang dengan catatan yang sudah kita sebutkan. Wa hum muntasibuna ilal Islam, dan mereka ini menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Mereka menggolongkan diri mereka ini sebagai kelompok umat Islam, padahal tidak seperti itu, mereka bukan orang Islam. Kana zayghuhum bi tariqil ijtihad bi ta'wil. Jadi mereka ini terplesetnya mereka ini, salahnya mereka ini adalah dikarenakan berijtihad, dikarenakan melakukan takwil terhadap ayat, terhadap hadis dengan pemahaman pribadi mereka, dan ternyata takwilan tersebut, ijtihad tersebut tidak bermanfaat buat mereka. Kenapa? Karena terdapat dalil qati' yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Jadi mereka terpleset, mereka dihukumi keluar dari agama Islam ya gara-gara ijtihad ini, memahami dengan pemahaman pribadi. Nas'alullah ats-tsabat 'alal haq. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ketetapan dalam iman, dalam Islam, dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan cara apa? Dengan cara kita seperti ini, melakukan kajian-kajian intensif tentang ilmu akidah, kemudian juga mengasah, memahami kembali dalil-dalil ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan cara seperti ini kita sudah berkontribusi terhadap agama. Bukan hanya modal semangat yang tinggi, tetapi tidak didasarkan dengan ilmu agama. Karena para ulama mengatakan al-jahil idza arada an yuslih yufsid. Jadi orang bodoh itu, bodoh di sini maksudnya adalah orang yang tidak mengerti ilmu agama. Kalau seandainya dia ingin membenahi, ya bukan malah benar apa yang dia kerjakan, malah tambah rusak. Idza arada an yuslih yufsid. Al-jahil ma afsadahu aktsar mimma yuslihuhu. Jadi orang bodoh itu apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang ia benahi. Para ulama mengatakan bahwasanya amalun qalilun ma ma'rifatin bil ilmi khairun min katsirin ma'al jahli. Jadi amal ibadah yang sedikit namun didasarkan kepada ilmu, jadi belajar terlebih dahulu, tahu ini rukunnya apa, syaratnya apa, perkara-perkara yang membatalkan apa, ini lebih baik daripada apa? Daripada mengerjakan perbuatan yang banyak, ya kelihatannya, zahirnya dia sholat dengan rakaat yang banyak, dia baca Al-Quran dengan beberapa kali khataman, dia puasa setiap harinya atau setiap hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, tetapi tidak didasarkan kepada ilmu agama, yaitu yang pertama tadi, yang sedikit tadi yang didasarkan dengan ilmu itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena apa? Didasarkan dengan ilmu, berarti ada keterjaminan di situ. Rukunnya terpenuhi karena sudah belajar, syaratnya terpenuhi karena sudah belajar. Perkara-perkara yang membatalkan dia jauhi karena sudah belajar. Dia tahu ini rukun, ini syarat harus saya datangkan, harus saya kerjakan, ini perkara yang membatalkan harus saya tinggalkan. Dia punya ilmunya. Adapun orang yang tidak punya ilmu, ya akan ngawur, akan serampangan, akan asal-asalan.
Ya, dia kesannya dia adalah orang paling alim sedunia, tapi ternyata tidak seperti itu. Dikisahkan bahwasanya suatu ketika pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, ada orang datang di Masjid Nabawi, ada orang datang ingin datang ke masjid ya seperti biasa melakukan sholat terlebih dahulu sebelum sowan atau sebelum menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini sholat, kemudian datang ke Rasulullah. Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kamu sholat lagi, kamu masih belum sholat. Kemudian seperti itu lagi, sholat lagi, ya dia ngiranya dia sholat. Dia nganggapnya dia sholatnya sudah benar. Kemudian datang ke Rasulullah. Rasul lagi-lagi mengatakan, beliau bersabda, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kamu masih belum sholat, sholatnya belum sah itu, masih salah. Sampai 3 kali seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, "Lam uhsin ghairu hadza." Saya tidak bisa kecuali apa yang sudah saya kerjakan. Kemudian Rasulullah mengajarkan tata cara sholat. Mengajarkan tata cara sholat. Jadi ini artinya adalah orang yang beribadah asal-asalan, beribadah secara ngawur, beribadah ya secara serampangan, tanpa didasarkan dengan ilmu, tanpa talaqi, hanya meniru-niru saja dan tidak berdasarkan ilmu, maka orang ini ibadahnya ya rentan seperti ini, akibatnya konsekuensinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malah dia mendapatkan pahala, tetapi malah dia berdosa, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila dia tidak bertaubat, maka nanti di akhirat dia berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita meningkatkan kualitas belajar kita, kualitas mengamalkan ilmu kita. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kesemangatan, diberikan himmah aliyah, jadi semangat yang tinggi dalam mempelajari dan memahami agama kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke para asatidz syahama terdekat, atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Barakallahu fikum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.